Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang mau khotbah tarifnya minimal sekian, itu dipertanyakan. Khotbah tarifnya harus sekian, ya harus sekian. Emang kamu artis? 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan ceritera-ceritera isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Silakan, ada yang mau ditanya? Terima kasih Kak sudah diberikan kesempatan. Iya. Puji Tuhan. Dari beberapa tadi pas saya lihat di request, puji Tuhan saya request dikasih naik. Mungkin selama ini bertanya-tanya kadang-kadang nggak dijawab. Jadi saya mau bertanya, Kak Gitu. sebelumnya. Silakan. Iya, saya tidak pernah saya dari Kristen yang tumbuh kecilnya itu tidak terlalu lahir Kristen karena orang tua Kristen. Dan selama saya hidup, saya berpindah-pindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain, dan gereja yang satu dan ke gereja yang lainnya. Tapi kali ini saya tidak pernah mengeluh akan orang tua saya karena saya tahu saya sudah besar untuk mencari iman sendiri. Tapi saya kali ini dipertemukan dengan pertanyaan soal perpuluhan, Kak. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai orang Kristen tentang perpuluhan? Ya, perpuluhan dan persepuluhan itu berbeda. Ya. Gini, prinsip memberi itu dalam 2 Korintus 9 ayat 7, berilah menurut kerelaan hatimu. Jadi kalau Anda punya penghasilan, Anda mau beri 10%, 2%, 15%, atau berapapun yang hatimu dorong untuk memberikan menurut kerelaanmu, berikanlah. Kalau ada orang memberi 10% dan dia rela memberikan itu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia kerelaannya dengan 5%, silakan, enggak masalah. Jadi enggak dibatasi jumlahnya. Enggak dituntut dari gereja. Enggak dituntut berapa jumlahnya. Enggak. Oke. Tapi kita sebagai jemaat juga harus peduli kepada hidupnya hamba Tuhan. Harus peka apa yang mereka butuhkan. Agar apa? Agar Anda, gini, konsepnya hamba Tuhan dan jemaat itu harus di dalam relasi yang sehat. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan begini. Hendaklah setiap orang memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi Anda semua ini, berilah menurut kerelaan hatinya kepada hamba Tuhan. Berapapun yang kalian mau beri. Maka hamba Tuhan pun harus dengan rendah hati menerima berapapun yang diberikan oleh kerelaan hati jemaatnya. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang mau khotbah tarifnya minimal sekian, itu dipertanyakan. Khotbah tarifnya harus sekian, ya harus sekian. Emang kamu artis? Itu dipertanyakan yang begitu. Oh, saya nggak terima 3 juta, saya minimal 5 juta. Karena nama saya udah bla bla bla. Atau mungkin ada pendeta dikasih 3 juta, nggak mau, marah, nggak mau datang lagi. Itu enggak pendeta itu. Kamu jual nama Tuhan demi duit. Pendeta harus, kami ini sebagai pelayan harus introspeksi diri. Untuk apa? Bukan money oriented. Jadi berapapun yang diberikan, terimalah itu dengan rela, hamba Tuhan. Tapi kalian jemaat juga harus peka kepada kebutuhan hamba Tuhan kalian. Apa yang hamba Tuhan itu butuhkan? Maka berikanlah menurut kerelaan hatimu. Hamba Tuhan juga harus dengan rendah hati menerima dari apa yang diberikan jemaat. Karena di Alkitab nggak ada rasul yang terima persepuluhan, 10%, itu nggak ada. Jemaat-jemaat dengan rela menyumbang ke Rasul Paulus.
diberi makanan, diberi ini, diberi itu. Dan Rasul Paulus bersuka cita dengan itu. Berapa kali Rasul Paulus karam kapal lah, kedinginan, kesakitan, di penjara. Apakah dia mengeluh? Tidak. Maka pendeta-pendeta, kalau persembahan itu kecil, jangan muluk-muluk. Nah, jemaat pun harus peka kepada kebutuhan jemaat, kebutuhan gereja dan hamba Tuhan. Gitu, jadi nggak ketentuan. Anda mau memberi, silakan beri berapapun yang kamu mau beri. Maka hamba Tuhan dan gereja pun harus dengan rela menerima apa yang diberikan dari kerelaan hatinya. Nah, yang diterima oleh gereja berapapun itu, persembahkan bagi Tuhan dengan apa? Dengan melakukannya itu kepada kebutuhan gereja. Apapun yang gereja butuhkan, gitu kan? Konsepnya tuh begitu. Jadi interaksinya itu begitu. Hamba Tuhan dan jemaat harus saling mengerti. Hamba Tuhan harus mengerti, saya itu pelayan Tuhan yang hina. Saya melayani dia untuk kemuliaannya. Jadi berapapun yang saya terima, termulialah nama Tuhan. Tapi jemaat pun, hamba Tuhan telah mengajarkan saya kebenaran, maka saya pun harus peka kepada kebutuhan jemaat, kebutuhan para hamba Tuhan. Maka inilah kerelaan saya untuk memberi. Jadi hamba Tuhan tetap memuliakan nama Tuhan, jemaat juga tetap memuliakan nama Tuhan. Jemaat memberi karena memandang Tuhan. Pendeta hamba Tuhan itu menerima juga karena memandang Tuhan. Bukan karena mandang, oh you siapa, I siapa, enggak begitu. Oke, siap. Betul ya? Terima kasih.